Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Ripplehout Hutapea. Dengan saya sendiri, Aubrey Oktaviani 223610, kelas 3P dengan Prodi Manajemen Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai membangun pemahaman antar budaya dalam interaksi sosial. Ada pendahuluan, 3 subbab. Pertama, memahami perbedaan budaya. 2, mengatasi hambatan dalam interaksi antar budaya. 3, strategi untuk membangun pemahaman antar budaya. Membangun pemahaman antar budaya dalam interaksi sosial adalah proses penting yang memungkinkan orang dari latar belakang budaya yang berbeda untuk berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai. Dalam era globalisasi, pemahaman antar budaya menjadi semakin penting untuk menghindari konflik, memfasilitasi kerjasama, dan memperkuat hubungan antar individu maupun antar organisasi. Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, menghormati, dan menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan budaya dalam hal nilai, norma, dan praktik sosial. Berikut adalah 3 subbab utama yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu memahami perbedaan budaya, mengatasi penghambatan dalam interaksi antar budaya, dan strategi untuk membangun pemahaman antar budaya. Memahami perbedaan budaya. Setiap budaya memiliki nilai, keyakinan, dan norma yang mempengaruhi perilaku dan cara pandang masyarakatnya. Dalam membangun pemahaman antar budaya, langkah pertama yang penting dalam mengenali dan memahami perbedaan ini, pertama itu ada nilai dan norma budaya, yang kedua perbedaan dalam gaya komunikasi, yang ketiga persepsi tentang waktu dan ruang. Nilai dan norma budaya. Nilai budaya mencerminkan keyakinan dan prinsip yang dihargai oleh suatu kelompok masyarakat. Misalnya, budaya barat cenderung mengutamakan nilai-nilai individualisme seperti kebebasan pribadi dan ekspresi diri. Sedangkan budaya timur seperti Jepang dan Tiongkok lebih menekankan nilai kolektivisme dan keharmonisan kelompok. Memahami nilai-nilai ini dapat membantu individu untuk lebih menghargai perspektif lawan bicara dan menyesuaikan diri dalam interaksi sosial. Perbedaan dalam gaya komunikasi. Cara komunikasi berbeda-beda di setiap budaya. Edward T. Hall memperkenalkan konsep komunikasi tingkat konteks dalam tinggi konteks dan rendah konteks, di mana budaya tinggi konteks, misalnya Jepang dan Tiongkok, cenderung berkomunikasi secara implisit dan menggunakan banyak makna tersirat. Sebaliknya, budaya rendah konteks seperti Amerika Serikat cenderung berkomunikasi secara langsung dan eksplisit. Pemahaman mengenai gaya komunikasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya. Persepsi tentang waktu dan ruang. Persepsi terhadap waktu dan ruang berbeda di setiap budaya dan seringkali mempengaruhi interaksi sosial. Misalnya, budaya di Amerika Serikat menghargai ketepatan waktu dan efisiensi, sedangkan budaya di banyak negara Timur Tengah dan Amerika Latin lebih fleksibel terhadap waktu. Demikian pula, konsep ruang pribadi personal space dapat berbeda di mana beberapa budaya lebih suka berinteraksi dalam jarak dekat sementara yang lain menjaga jarak. Mengatasi hambatan dalam interaksi antar budaya. Dalam interaksi sosial antar budaya seringkali terdapat hambatan yang dapat menghalangi tercapainya pemahaman yang baik. Hambatan-hambatan ini perlu dikenali dan diatasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Yang pertama itu ada stereotip dan prasangka, 2, hambatan bahasa, 3, perbedaan nonverbal. Stereotip dan prasangka. Stereotip adalah pandangan atau anggapan berlebihan terhadap kelompok budaya tertentu yang sering kali tidak akurat. Stereotip dapat menyebabkan prasangka atau asumsi negatif yang menghambat pemahaman antar budaya. Misalnya, seseorang mungkin berprasangka bahwa semua orang dari budaya tertentu tertutup atau tidak ramah. Untuk mengatasi stereotip, individu perlu memiliki pemikiran terbuka dan berusaha mengenali orang sebagai individu, bukan sekedar anggota dari budaya tertentu. Hambatan bahasa. Bahasa adalah alat utama dalam komunikasi, tetapi juga bisa menjadi hambatan besar dalam interaksi antar budaya. Keterbatasan dalam penguasaan bahasa asing dapat menyebabkan kesalahpahaman atau pengungkapan makna yang tidak sesuai. Bahkan dalam budaya yang menggunakan bahasa yang sama, perbedaan dalam istilah, dialek, dan aksen dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan dan berbicara dengan jelas serta terbuka terhadap perbedaan dalam penggunaan bahasa. Perbedaan nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat nonverbal lainnya dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Misalnya, kontak mata yang lama mungkin dianggap sopan dan tanda kepercayaan diri di beberapa budaya.
Tetapi di budaya lain bisa dianggap tidak sopan atau menantang. Memahami bahasa nonverbal dalam budaya lain dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya tersebut. Strategi untuk membangun pemahaman antar budaya. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik dalam interaksi sosial antar budaya. Strategi-strategi ini membantu individu mengembangkan keterampilan antar budaya dan meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi secara efektif dengan orang dari budaya lain. Yang pertama, pengembangan kesadaran budaya. 2, sikap empati dan keterbukaan. 3, pengembangan keterampilan adaptasi. Pengembangan kesadaran budaya mencakup pemahaman mengenai budaya kita sendiri dan budaya lain. Dengan memiliki kesadaran ini, individu dapat memahami bahwa perbedaan dalam nilai dan norma budaya adalah hal yang wajar, sehingga lebih terbuka terhadap perspektif baru. Pendidikan mengenai budaya lain dan refleksi terhadap asumsi budaya kita sendiri dapat membantu menghilangkan bias atau prasangka dalam interaksi sosial. Sikap empati dan keterbukaan. Sikap empati memungkinkan seseorang untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dengan bersikap empati, kita dapat memahami latar belakang budaya lawan bicara dan lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, sikap keterbukaan untuk menerima perbedaan dan menghargai pandangan orang lain sangat penting dalam membangun pemahaman antar budaya. Sikap ini mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik dan memungkinkan orang dari budaya berbeda untuk merasa diterima. Pengembangan keterampilan adaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lain sangat penting dalam interaksi antar budaya. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi, penggunaan bahasa tubuh, dan cara merespon dalam konteks sosial tertentu. Dengan mengamati dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan budaya lawan bicara, kita dapat menunjukkan rasa hormat dan keinginan untuk membangun hubungan yang baik. Adaptasi ini juga membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi lawan bicara. Berikut adalah kesimpulan yang sudah saya rangkum, yaitu mengenai membangun pemahaman antara budaya dalam interaksi sosial adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung. Dengan memahami perbedaan budaya, mengatasi hambatan komunikasi, dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Pemahaman antar budaya membantu individu untuk lebih terbuka terhadap perspektif dan yang berbeda, menghindari konflik dan menciptakan kerjasama yang lebih baik. Dengan demikian, keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kerjasama global dalam berbagai bidang. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.